Mimbar Agama Kristen dengan tema Harapan di Tengah Badai oleh Weni Aprilia Pong Palilu SPD, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju. Untuk itu saya persilahkan. RRI Mamuju dimana berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah ruang rohani yang memberikan kekuatan, penghiburan dan harapan bagi setiap hati yang mendengarkan. Bersama saya Weni Aprilia. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita awali siaran ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan sampai pada saat ini. Kami merasakan bahwa sekalipun di tengah badai kehidupan, Engkau tetap Allah yang setia. Kini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui renungan ini kami dikuatkan dan didekatkan lagi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah harapan di tengah badai, yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Harapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sebuah sau atau jangkar yang kuat yang aman bagi jiwa kita. Kata jangkar menggambarkan sesuatu yang menahan perahu agar tidak terombang-ambing. Begitu juga harapan di dalam Tuhan. Ia menahan hati kita agar tidak goyah, bahkan ketika badai kehidupan sedang mengamuk. Saudara pendengar, kehidupan manusia seringkali seperti perjalanan di laut. Ada hari-hari yang tenang, tetapi ada juga masa di mana ombak besar datang mengguncang perahu hidup kita. Bagi sebagian orang, badai itu berupa masalah ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau harga kebutuhan yang meningkat, usaha yang tidak berjalan. Namun bagi orang lain, badai itu berupa penyakit, rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, atau anggota keluarga yang harus berjuang di rumah sakit. Ada pula yang menghadapi badai rumah tangga, berupa konflik yang berkepanjangan sehingga memisahkan hati. Ada juga badai yang berupa badai di dalam batin, berupa kesepian atau kecemasan yang terasa begitu berat. Badai bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Dan ketika badai itu datang, seringkali kita kehilangan arah, seperti perahu kecil di tengah gelombang yang besar. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa harapan di dalam Kristus adalah jangkar yang kuat bagi hati kita. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang sejati. Bukan pengharapan hanya berupa berpikir positif, atau bahkan bukan juga menunggu keadaan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Tetapi pengharapan yang sejati adalah iman yang bersandar pada pribadi yang setia. Tuhan yang berjanji dan pasti menepati janjinya. Orang sering berkata bahwa
selama masih ada harapan, masih ada kehidupan. Tetapi bagi kita orang percaya, kita berkata bahwa selama masih ada Tuhan, selalu ada harapan. Itulah bedanya. Pengharapan kita tidak bersandar pada situasi, melainkan pada Tuhan yang memegang kendali atas situasi. Ada sebuah ilustrasi seorang nelayan tua di sebuah pesisir yang setiap hari berangkat ke laut. Suatu ketika badai besar datang dan menghancurkan perahunya. Semua orang mengira bahwa si nelayan ini akan menyerah. Namun ia berkata dengan tenang bahwa saya sudah terlalu sering berlayar dan saya tahu badai tidak akan selamanya. Laut ini memang bisa marah, tetapi saya tahu siapa yang mengatur angin. Kalimat sederhana ini mengandung iman yang dalam. Begitu pula dengan hidup kita. Badai boleh datang, tetapi Tuhanlah yang mengatur angin dan Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, badai tidak selalu berarti bahwa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Tetapi badai justru menjadi cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus suatu ketika di Danau Galilea, mereka ketakutan karena angin ribut dan mereka terombang-ambing di tengah angin ribut itu. Namun Tuhan Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air dan berkata bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam Markus pasal 6 ayat 50. Pesan yang sama berlaku untuk kita hari ini. Tuhan hadir di tengah badai hidup kita. Ia menenangkan hati kita, bahkan sebelum Ia menenangkan badai di sekitar kita. Badai juga bukanlah hukuman, tetapi proses untuk membentuk hidup kita. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, iman kita dimurnikan melalui kesulitan. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal yang kelima ayat 3-5 dikatakan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan tahu kapan harus menghentikan badai, dan Dia juga tahu kapan badai itu perlu dibiarkan sejenak agar kita belajar bersandar lebih kuat kepadanya. Ketika kita bertahan, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi kita juga dapat menjadi saksi bagi orang lain bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang berada di tengah badai kehidupan. Mungkin air mata sudah sering jatuh atau doa yang terasa belum dijawab, atau langkah yang terasa berat dan nyaris kehilangan arah. Namun ingatlah satu hal, bahwa badai itu tidak kekal, tetapi Tuhan itu kekal selamanya. Badai akan redah pada waktunya, dan pelangi janji Tuhan akan muncul setelahnya. Peganglah pengharapan itu seperti jangkar yang menahan hati Anda tetap kuat di tengah gelombang. Sebab seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita
memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa harapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pendengar yang hari ini mungkin sedang berjuang dalam badai kehidupan. Mungkin ada yang sedang menghadapi badai sakit penyakit, atau ada yang menghadapi badai ekonomi, badai batin, atau badai di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa agar Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan meneguhkan setiap hati. Biarlah di tengah persoalan kehidupan, di tengah badai kehidupan, kami tetap kuat, berpegang dan bersandar hanya kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan membawa kami keluar dari setiap pergumulan persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.